Ngapain beli HP baru yang speknya nanggung? Mending ambil mantan flagship yang masih worth it, bos. Harganya udah pada anjlok, tapi performanya masih bikin HP baru sekelasnya kelihatan biasa aja. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek. 5 rekomendasi HP mantan flagship termurah versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Di masa kemasannya dulu, Huawei P30 Pro jadi HP yang bikin ngiler lewat desain dan kameranya. Refresh rate-nya emang gak 120Hz kayak HP zaman sekarang, tapi yang jelas layar OLED 6,47 inchinya punya warna yang tajam, support HDR10, dan udah ngebawa desain layar lengkung, bos. Soal performa, dia ngandelin Kirin 980 yang mentok di jaringan 4G. Buat multitasking dan game ringan sih udah nyaman, asalkan performanya jangan digeber buat game berat. Pada dasarnya HP ini emang fokusnya di kecanggihan kameranya. Sebut aja kayak penggunaan filter warna RYYB yang cerah dan punya dynamic range bagus. Lanjut ngebahas harga jualnya. Kalau dulu Huawei P30 Pro dijual 13 juta, sekarang harganya udah turun jadi 3 jutaan, bos. Nah, buat yang suka fotografi dan butuh mantan flagship yang keren, Huawei P30 Pro bisa jadi pertimbangan. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, kalau nyari HP mantan flagship desain compact, Xiaomi 12 jadi pilihan yang menarik buat dilirik, bos. Layarnya cuma punya ukuran 6,28 inci yang nyaman digenggam. Yang paling gokil, HP rilisan tahun 2021 ini punya perpaduan panel AMOLED 120Hz sampai dukungan proteksi Gorilla Glass Victus. Bodinya sih termasuk ringan di 179 gram, cuma sayang bodinya agak tebal di angka 8,2 mm. Soal mesin tempurnya, Xiaomi ngasih chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang masih powerful. Baterainya emang terbilang kecil di angka 4500 mAh. Untungnya fast charging-nya udah 67 watt dan support wireless charging 50 watt. Buat foto-foto udah lumayan cakep juga, bos. Sensor utamanya pakai Sony IMX766 yang jernih dan tajam. Gak lupa juga kameranya ada fitur OIS, AIS sampai support perekaman 8K. Ngebahas harga jualnya, kalau dulu Xiaomi 12 dijual 10 juta, sekarang harganya udah merosot jadi 3,4 jutaan. Murah banget kan? Gas sikat Xiaomi 12 kalau lu naksir sama HP-nya. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga. Di tahun perilisannya Oppo Find X3 Pro, HP dengan rating IP68 tahan air emang masih jarang banget. Nah, menariknya HP mantan flagship Oppo ini udah sertifikasi IP68. Desainnya dibuat elegan, khas Oppo kelas atas. Panelnya udah pakai LTPO AMOLED 6,7 inci beresolusi Quad HD+. Nggak cuma itu, refresh rate-nya udah 120Hz yang nyaman buat scrolling dan aktivitas lainnya. Di dalam bodi 8,3 mm, Oppo nanemin chipset Snapdragon 888 berfabrikasi 5 nanometer. Secara performasi masih oke ya, apalagi harga bekasnya udah terjun bebas. Buat kamera jelas worth it banget, dia punya kamera utama yang jernih dan ada micro lensanya. Gokil! Soal harganya, kalau dulu varian 12 per 256GB dijual seharga 16 juta. Sekarang harganya udah merosot jadi 4,2 jutaan. Mumpung stoknya masih ready, gas sikat Oppo Find X3 Pro lewat link di deskripsi tuh. Yang kedua, pernah jadi HP yang digibahin banyak orang karena kecanggihannya. Galaxy S21 Ultra sekarang harganya udah lebih ramah.
Desainnya masih kelihatan wah dengan susunan 4 kamera belakang. Layarnya udah pasti bikin puas buat berbagai tugas. Yes, panelnya pakai Dynamic OLED 2 kali 120 Hz dan punya resolusi tajam Quad HD+. Nggak kalah menarik juga, HP ini support S Pen atau stylus yang dulunya cuma ada di seri Galaxy Note. Chipset Exynos 2100 dipercaya jadi otak mantan flagship Samsung ini. Buat sekedar daily driver atau game ringan, performanya masih oke. Yang jelas, quad kamera belakang 108 megapikselnya punya fitur space zoom 100 kali yang oke banget. Rekaman videonya juga masih bersaing, apalagi jepretan di kondisi low LED-nya masih aman juga, bos. Lanjut ngebahas harganya. Kalau dulu S21 Ultra varian 12 per 256GB dijual 20 juta. Sekarang harganya udah lebih ramah, jadi 5,5 jutaan, bos. Nunggu apa lagi? Langsung aja sikat Galaxy S21 Ultra dibanding beli HP baru sekarang yang speknya pada kentang. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip. Yang pertama nih, susah banget emang nyari HP spek buas yang layarnya 6 inci ke bawah. Nah, yang paling gong ada Zen 10 yang layarnya cuma 5,92 inci dan pakai Super AMOLED 144 Hz. Buset dah, udah layarnya compact, visualnya juga tajam dan mulus. Desainnya emang kecil, tapi siapa sangka HP mantan flagship Asus ini bawa chipset Snapdragon 8 Gen 2. Yes, HP-nya compact, tapi performanya cabai rawit, bos. Karena lebih ngedepanin desain yang mungil, baterainya harus dikorbanin jadi 4300 mAh. Jadi kalau mau pergi jauh, lu harus standby charger atau power bank ya. Yang bikin HP ini makin menarik, dual kamera belakang 50 megapikselnya udah pakai gimbal, oh yes. Buat rekaman video udah pasti stabil, walaupun tangan kadang suka tremor, bos. By the way, sensornya pakai Sony IMX766, sensor yang lumayan cakep buat jepret low light. Buat harganya, Zen 10 dulunya dijual 10 juta untuk varian 8 per 128GB. Nah, sekarang lu bisa ngebeli di harga 5,8 jutaan buat HP compact performa gacor ini. Kalau tertarik, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Intinya nih bos, kalau nyari HP mantan flagship yang kameranya masih oke, gua rekomendasiin S21 Ultra. Kalau suka desain compact, performa gacor, lu bisa pertimbangin Zen 10. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh.